studi agama, termasuk tren yang berkembang belakangan ini melalui media sosial, belajar agama melalui seperti Facebook, kemudian juga mungkin Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Ini lagi booming. Tetapi memang fenomena ini sesungguhnya akan melahirkan banyak persoalan juga ya. Seperti pertanyaan tadi, bagaimana sebenarnya kita belajar agama? Dulu kami ingat tahun 96 ketika masih semester 1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ya waktu itu Mas Awin, saya mengambil mata kuliah studi Quran, studi hadis, dan juga sejarah peradaban Islam. Ada salah satu juga pertanyaan hampir mirip seperti ini. Bagaimana cara kita belajar Islam? Ternyata yang pertama jawabannya, dan juga itu seperti yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, belajar agama yang paling genuine, paling otentik itu tentu yang pertama adalah dari orang yang memahami agama secara mendalam, atau bahasa lain itu adalah ulama. Ulama ini adalah mereka yang memiliki spesifikasi khusus yang sudah disebut dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ya, di mana Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang takut pada Allah ini adalah para ulama. Artinya bahwa Allah sendiri mengakui bahwa para ulama ini memiliki keilmuan, memiliki kelebihan, keistimewaan dibanding hamba-hambanya yang lain ya. Tentunya ulama ini harus kita garis bawahi setelah para nabi dan rasul. Makanya di dalam sebuah hadis juga bahwa para nabi dan rasul ini ya mewariskan kitab suci Al-Quran dan hadis ya. Taraktu fikum amrayni, kata baginda Rasul ya, lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, bahwa kalau kalian berpegang pada Quran hadis ini kalian tidak akan tersesat selamanya, yakni kitab Allah sunnah Rasulih. Kemudian di lain kesempatan juga disebut al ulama warasatul anbiya, para nabi ini mewariskan atau tradisi-tradisi mereka itu akan diwariskan kembali oleh para ulama. Sehingga kesimpulannya sebenarnya kalau kita ingin belajar agama tentu dari sumber primer, yakni Al-Quran dan hadis dulu pertama. Yang kedua adalah karena sekarang para nabi dan rasul sudah wafat, sudah tiada, ya kita harus mengimani itu. Terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka berikutnya lah para ulama. Para ulama yang memiliki keilmuan mumpuni, tidak hanya keilmuan dan mengamalkan pengetahuan yang mereka miliki. Kalau boleh saya tambahkan kembali, ini menarik ya, pernah juga saya sampaikan di Islamic Center sebelumnya bahwa para ulama sejati itu ada 4 cirinya. Ada 4 ciri ulama sejati, bahwa mereka adalah orang yang memiliki khosyah. Khosyah ini adalah seperti disebut di dalam surah Fatir tadi, ketakutan kepada Allah ya. Bahwa mereka ini memiliki tingkat keimanan yang tinggi dan ketakutan yang tinggi kalau ilmunya disalahgunakan. Kemudian yang kedua cirinya adalah mereka memiliki apa yang disebut dengan sifat istislam. Istislam ini penyerahan diri juga. Jadi mereka di samping belajar secara mendalam, mereka juga kreatif. Tidak hanya sekedar banyak bicara, tapi juga banyak bekerja. Para ulama seperti katakanlah Imam 4 yang terkenal menjadi pembentuk mazhab fikih di Indonesia dan di dunia hari ini, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mereka tidak hanya sekedar belajar, tapi mereka bekerja keras. Tidak hanya sekedar menulis buku ya, tetapi mereka juga bekerja beramal nyata. Jadi tidak hanya sekedar tradisi lisan yang tidak bermakna mereka tinggalkan, tapi belajar secara mendalam, mengamalkan, memperbaiki hubungannya dengan Allah juga dengan sesama manusia. Itu yang kedua, istislam. Yang ketiga adalah infitah namanya. Infitah ini berjiwa terbuka. Nah makanya maaf kalau misalnya sekarang seperti disebut tadi, kok yang dipertontonkan melalui media sosial ya, melalui chatting, melalui apalah namanya itu, dalam tayangan-tayangan singkat itu kok ada perdebatan, ada semacam upaya saling menjatuhkan berdasarkan kriteria yang 4 ini ya, yang nanti terakhir yang adalah insaniah, kemanusiaan. Tapi yang ketiga, infitah, berjiwa terbuka, itu maka itu rontok syarat ketiga ini untuk orang-orang yang melakukan perdebatan tanpa berujung, yang kesannya justru mengedepankan vested interest, kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, ormasnya masing-masing atau kelompok. Satu contoh Mas Awin, bahwa misalnya ketika misalnya Imam Syafi'i misalnya, satu contoh, siapa yang tidak kenal beliau dengan kehebatan ilmunya dan bahkan mazhab fikih beliau yang dianut mayoritas di Indonesia hari ini seperti oleh Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon dan sebagainya. Beliau ini umur 7 tahun udah hafal Quran ya. Kemudian di bulan puasa ini beliau hatam Quran itu 2 kali
pagi ini beliau hatamkan sekali, malam sekali. Berarti kalau demikian kesimpulannya ada waktu istirahat beliau. Tapi meskipun amalan beliau luar biasa, ilmunya tinggi, beliau mengeluarkan sebuah statement sangat menarik. Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi, kata beliau. Dan itu diakui oleh murid beliau itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Syafi'i ini saking terbukanya, walaupun beliau sudah berfatwa, sudah ketuk palu di majelis ilmunya beliau hari ini, jarak 2 hari berikutnya ada pendapat yang ternyata didukung oleh hadis sahih, beliau rela meninggalkan pendapat ini. Karena beliau idza shahhal hadits fa mazhabi. Sampai setelah beliau meninggal sekalipun beliau tetap berkeyakinan, berfatwa, jika ada besok ya orang menemukan hadis lebih sahih terkait dengan pendapat saya dan berbeda dengan pendapat saya tarik pendapat saya. Jadi beliau tidak gengsi, tidak merasa wah saya ini kan udah ulama besar, ulama hebat, saya sudah diakui tidak hanya di mana namanya tempat beliau di Palestina, di Gaza ya, di Gaza di Palestina, tapi juga di Mesir misalnya atau di Irak. Tidak hanya berpikir begitu, karena yang dikedepankan adalah ilmu pengetahuan kebenaran. Nah, infitah ini, makanya maaf kalau ada sekarang orang yang mengaku orang hebat, ustadz, maaf juga mungkin kiai, tuan guru, tetapi jiwanya keras kepala, berdebat mencari apa ya, tidak mau saling mendengar yang lain. Bagi saya sudah jatuh marwah keulamaan. Syarat ketiga ini infitah itu. Kemudian yang keempat syaratnya adalah insaniyah. Insaniyah ini adalah berkontribusi, ya, tidak mencari kepentingan pribadi, ya. Makanya maaf, seandainya kalau misalnya boleh kita gunakan istilah hak cipta. Jadi ulama 4 ini akan orang paling kaya di dunia hari ini kalau boleh mereka menggunakan hak cipta. Ulama Hanafi, Imam Hanafi mengeluarkan banyak kitab dengan para murid-muridnya. Imam Syafi'i begitu, Imam Maliki begitu, seperti kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i dengan Al-Muhazzab fi Fiqh, Al-Muhazzab fil Fiqh misalnya, dalam mazhab Syafi'i tentunya. Kemudian Fathul Mu'in, kemudian Fathul Qorib dan sebagainya, banyak sekali. Maka mereka orang kaya sebetulnya, tapi sekali lagi mereka berorientasilah infitah untuk insaniyah, untuk kemanusiaan. Karena itulah memang ciri ulama itu. Nah, kembali ke tadi sudah bisa kita bedakan kalau gitu. Orang yang mencari-cari popularitas singkat, kemudian menjelekkan yang lain, bagi saya maaf saja, ya, siapapun itu maka belum termasuk kategori ulama seperti yang sudah disepakati oleh para ulama sebelumnya. Oke, Itu. berarti